Kalau saudara merasa bahwa saya ingin melayani Tuhan, ayo beri dirimu melayani Tuhan. Waktunya untuk kita beradaptasi, untuk bertumbuh lebih dalam, mengambil sebuah komitmen. Dan saya percaya Tuhan akan perhitungkan. Dan Tuhan akan memberkati. Semua mereka yang melayani, mereka semua yang komitmen, hidupnya lebih terjaga. Ekonomi jauh lebih baik. Kenapa? Ada yang ngingetin, ada yang doakan, yang support, ada topang. Yang terakhir, ketiga, tujuan dan manfaat beradaptasi untuk menggenapi rencana Allah. Matius 2 ayat 19, 20 dan 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia disebut orang Nazaret. Ketika keluarga kudus, Yusuf, Maria dan Yesus sudah nyaman tinggal di Mesir, sudah mulai beradaptasi tinggal di Mesir 4 tahun. Dia udah mulai berdagang dan bisnisnya laku. Malaikat Tuhan menambahkan diri lagi kepada Yusuf. Yusuf, now is the time to leave Egypt, meninggalkan Mesir, dan kembalilah ke Nazaret, karena mereka yang mau membunuh anakmu sudah mati. Bayangkan, Tuhan, aku udah nyaman tinggal di Mesir, aku udah comfortable. Sekarang kamu ngusik lagi rasa nyaman saya, harus pergi lagi ke Nazaret. Ini lebih jauh dari Bethlehem ke Mesir. Sudah tahu Bethlehem Mesir 500 kilo, Nazaret Bethlehem itu 120 kilo. Jadi dia harus jalan tempuh lagi 620 kilo dari Mesir ke Nazaret. Saya kadang-kadang merasa, Tuhan, kenapa ya? Baru nyaman. Saya pelayanan keliling bersama istri sejak tahun 2006 sampai tahun 2020. Jadwal kami penuh keliling. Kami gak kekurangan. Tapi pandemik menghantam Indonesia dan dunia. Merusak pekerjaan kami, membuat kami jobless. Saya belajar untuk tidak komplain sama Tuhan. Kenapa? Bagi istri saya sebagai wanita, it's okay lah Jo. Tapi saya sebagai pemimpin keluarga yang menafkahi, it's not okay. Gimana saya mau menafkahi kamu, anak-anak, sekolahkan. Gimana saya bisa meneruskan yayasan taman harapan? Kami perlu beradaptasi. Dan kemudian kita mulai bikin pelayanan online. Lewat YouTube, pelayanan Komsel online lah, Zoom, IG Live. Kemudian berkembang lah. Dari mulai 1 komsel berkembang jadi 10, 15 komsel, 20 komsel, 50 komsel. Dan kemudian sampai 70 komsel. Pandemik udah mulai berakhir. Gereja-gereja sudah pada buka. Jemaat komsel kami yang 400 tinggal di Jabotabek, Jakarta berkata, kami pengen ibadah onsite Pak Jojo dan Ibu Heni. Kami gak punya pengalaman mengembalakan gereja. Kemudian kami baru rasa nyaman di online. Bayangkan kami di online bisa kemana-mana. Kami gak mesti harus tinggal di tempat. Tapi begitu Tuhan menyuruh kami untuk bikin ibadah onsite. Karena jemaat 400 ini minta, ayo Pak, ayo Ibu, kami ingin beribadah onsite. Aduh Tuhan, baru nyaman di online. Tapi sekali lagi menjawab kebutuhan, kita mulai bikin ibadah onsite. Begitu bikin ibadah onsite, kami boleh melihat ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mau bercerai, tidak jadi bercerai. Karena mereka bisa tangani di gereja. Ada begitu banyak orang-orang yang rindu melayani, akhirnya bisa diakomodir di tempat ini, itu bisa melayani. Baru kami mengerti tujuan Tuhan merusak kami dari seorang penginjil keliling. Kemudian menjadi gembala di online. Udah nyaman 2 tahun di gembala online, dirusak lagi. Sekarang untuk mengembalakan sebuah gereja onsite. Dan begitu kami udah pelayanan gereja onsite, setiap bulan kami ada keluar, mulai dikomplain sama pengerja, Pak, itu yang keluar-keluar tuh. Kita jemaat juga butuh kamu. Kita belajar lagi menyesuaikan diri dari seorang yang bisa keliling. Bayangkan kami sebelum tahun 2020 terbang 180 kali dalam 1 tahun. Disuruh diam, gak gerak. Ini gatel semua. Tapi belajar beradaptasi untuk menggenapi rencana Allah. Sampai akhirnya saya bilang sama istri saya, udah saya perlu belajar dari kamu. Karena istri saya betul-betul komitmen tidak khotbah di tempat lain. Dia komitmen spend
invest buat jemaat, buat saudara. Contoh, nanti malam kami pergi ke Turki bersama dengan beberapa peserta. Kemudian saya bilang, Henny, minggu depan jemaat butuh kamu. Kamu pulang ke Indonesia. Saya melanjutkan membawa grup di sana. So tahu waktu itu posisi nanti Jumat, itu kami sedang ada di Antalya. Antalya itu persis di atasnya Siprus. Tempat Santo Nicholas atau Santa Claus lahir di sana. Saya kemudian berangkatkan dia pulang. Terbang dari Antalya sekitar 1,5 jam ke Istanbul. Istanbul terbang Jumat malam sampai di Jakarta jam 6 sore. Hanya untuk bisa melayani saudara minggu depan di GKK Kebaktian. Belajar beradaptasi. Kalau kami bisa invest habis-habisan buat saudara. Saya rindu setiap saudara juga bisa mulai beradaptasi. Kalau saudara mulai merasa nyaman untuk ibadah di tempat ini, ambil komitmen untuk stay di tempat. Kalau saudara berasa bahwa saya mau bertumbuh lebih lanjut lagi dalam sebuah komsel, ayo terlibat dalam sebuah komsel. Kalau saudara merasa bahwa saya ingin melayani Tuhan, ayo beri dirimu melayani Tuhan. Waktunya untuk kita beradaptasi, untuk bertumbuh lebih dalam, mengambil sebuah komitmen. Dan saya percaya Tuhan akan perhitungkan. Dan Tuhan akan memberkati. Semua mereka yang melayani, mereka semuanya komitmen, hidupnya lebih terjaga. Ekonomi jauh lebih baik. Kenapa? Ada yang ngingetin, ada yang doakan, ada yang support, ada topang. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.